Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada pagi ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji tafsir Al-Qur'an ya. Yang akan kita bahas pada kesempatan pagi ini adalah surah At-Taghabun, surah yang ke-64. Ya, bagi Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang membawa mushaf Al-Qur'an, silahkan dibuka ayat 64 ayat surah 64 surah At-Taghabun. Nah, makna At-Taghabun itu sendiri adalah ya Yaumut Taghabun, hari yang tampak pada hari tersebut kerugian ya. Kerugian yang sebenar-benarnya, yaitu hari kiamat. Nanti banyak pihak merasa rugi ya, menyesal. Nah, itu makna At-Taghabun. Baik. Untuk kesempatan pagi ini kita akan membahas ayat 1 sampai 6. Mari kita baca terlebih dahulu ya ayat yang akan kita bahas. Kami baca, nanti Bapak Ibu mengikuti setelah bacaan kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Khalaqas samawati wal arda bil haqq wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Ya'lamu ma fis samawati wal ardh wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun.
wallahu alimun bidzatis sudur. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl fadzaku wabala amrihim walahum adzabun alim. Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat faqalu abasharu yahdunana fakafaru wa tawallaw wastagnallah wallahu ghaniyyun hamid. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kita sudah membaca 6 ayat dari surah At-Taghabun, ayat atau surah yang ke-64. Baik, kalau Allah Ta'ala berfirman, tapi sebelumnya, baik di dalam tafsir Ibnu Katsir ataupun dalam tafsir Al-Qurtubi dikutip hadis Nabi SAW berkaitan dengan surah At-Taghabun ini, yaitu ada hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, ma min mauludin yuladu, tidaklah ada seorang anak yang lahir illa kecuali wa fi tasabiqi ra'sihi maktubun khamsu ayatin min fatihati surati Taghabun, kecuali di sela-sela rambut kepalanya, tasabiqi ra'si maktubun khamsu ayatin min fatihati surati Taghabun, tertulis 5 ayat pertama dari pembukaan surah At-Taghabun. Nah, tetapi Ibnu Katsir mengatakan hadis ini disebutkan oleh Ibnu Asakir fi tarjamati Al-Walid ibni Shalih, ketika menjelaskan Al-Walid ibni Shalih, wa huwa gharibun jiddan, ini hadis sangat aneh, bal mungkarun, bahkan ini hadis mungkar. Jadi ini hadis aneh dan mungkar ya. Ini perlu disampaikan karena Ibnu Katsir dan Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan kedua tafsir ini menyebutkan hadis ini. Nah, surah At-Taghabun ini Bapak Ibu ada 18 ayat ya. Turun di Makkah. Kata Abdullah bin Abbas, nazalat di Makkah. Kecuali ayat terakhir turun di Madinah tentang Auf bin Malik Al-Asja'i. Nah, ini Bapak sekalian di ayat 14 ya. Mulai ayat 14 itu turun di Madinah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Maka ini disebut surah Makkiyah Madaniyah sekaligus. Surah Makkiyah dan Madaniyah. Karena sebagian ayatnya turun di Makkah sebelum hijrah dan sebagian lagi turun di Madinah setelah hijrah. Itu informasi yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau. Baik, ayat pertama, qala Allah Ta'ala berfirman, yusabbihu
lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit dan di bumi semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulku wa lahul hamdu. Bagi Allah lah seluruh kerajaan dan bagi Allah lah seluruh pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Kata Ibnu Katsir, hadhihi surah hiya akhiru al musabbahat. Ini surah ini merupakan surah terakhir ya, kalau dihitung dari awal, dari surah Al-Fatihah, yang disebut dengan musabbihat ya, yaitu yang diawali dengan kata yusabbihu. Jadi seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, baik di langit maupun di bumi. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi, kata Allah dalam ayat yang lain. Tidak ada sesuatu pun kecuali semua bertasbih kepada Allah. Walakin la tabqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak paham tasbihnya mereka. Jadi laut, air, sungai, pohon, batu, semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, lalu Allah menegaskan ya, kesempurnaan ya, keilahiyahannya dengan mengucapkan lahu al-mulku wa lahul hamdu. Bagi Allah lah seluruh kerajaan dan bagi Allah lah seluruh pujian. Nah, ini adalah menunjukkan kamalu uluhiyatihi ta'ala, menunjukkan kesempurnaan keilahiyahan Allah Ta'ala, zat yang berhak untuk diibadahi. Itu karena luasnya kekayaan Allah Subhanahu wa taala, kata Alim As-Sa'diyah, wabtiqaru jami'i al-khalaiqi ilaihi, dan karena seluruh makhluk itu membutuhkan Allah taala, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna al-mulka kullahu lillah, bahwa kerajaan seluruhnya milik Allah. Fala yakhruju makhlukun an mulkihi, tidak ada satupun makhluk yang keluar dari kerajaan Allah. Nah, walhamdu kulluhu lillah, dan segala pujian juga seluruhnya milik Allah. Hamida ala malahu, hamdun ala malahu min sifatil kamal, pujian disebabkan karena Allah memiliki sifat-sifat sempurna. Pujian karena Allah lah yang mengadakan segala sesuatu. Pujian karena Allah telah mensyariatkan seluruh hukum-hukum yang tentu untuk kebaikan manusia ya. Ala ma sara'ahu minal ahkam wa asdahu minan ni'am, dan yang telah memberikan nikmat-nikmat ya kepada seluruh makhluknya. Nah, itu semua menyebabkan Allah terpuji ya. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Maksudnya apapun yang Allah inginkan, kata Ibnu Katsir ya, mahma arada kana, apa yang Allah inginkan pasti terjadi. Bila mumani'in wala mudafi'in wa ma lam yasa lam yakun. Apapun yang Allah inginkan pasti terjadi, tidak ada yang bisa menghalang-halangi, tidak ada yang bisa mencegah. Dan apa yang Allah tidak kehendaki terjadi tidak mungkin terjadi. Nah, itu diantara kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah Maha Kuasa. Allah mau apapun bisa. Beda dengan kita ya. Kita banyak maunya, tapi tidak setiap yang kita mau terjadi.
Itu Bapak Ibu. Kalau Allah ala kulli syai'in qadir. Nah, maka Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Pelajaran dari ayat pertama surah At-Taghabun ini dalam tafsir Hidayatul Quran ya disebutkan, lau arabta ayyuhal abdu rabbaka haqqal ma'rifah. Kalau engkau tahu wahai hamba, tahu tentang Tuhanmu dengan sebenar-benar pengetahuan, wa adrakta 'azima mulkihi, dan engkau tahu keagungan kekuasaan Allah, la khasya'ta minka ya kullu khaliyatin wan talaqa lisanuka bitasbihihi. Nah, maka engkau akan khusyuk ya, tunduk ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lisanmu akan senantiasa bertasbih. Kalau engkau betul-betul tahu ya akan keagungan kekerajaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara kemahakuasaan Allah taala adalah apa? Qadirun ala ikrami ahli dzikri wasyukur. Allah mampu memuliakan ahlu azzikr, orang-orang yang senantiasa berzikir dan bersyukur. Wa qadirun ala idlali ahlil juhudi wal kufur, dan Allah juga mampu untuk menghinakan orang-orang yang ingkar, kufur. Nah, maka duhai celakalah dia yang termasuk golongan yang kedua ya, yang ingkar dan kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena siapapun yang juhud, ingkar, kufur, Allah akan hinakan dia, dan itu Allah Maha Kuasa ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ayat kedua Bapak Ibu dan sekalian, huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian, lalu di antara kalian itu ada yang kafir, dan di antara kalian juga ada yang mukmin. Wa minkum mu'minun. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah itu ya, Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Wallahu bima ta'maluna basir. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Jadi Allah itu yang telah menciptakan kita. Nah, ada di antara kita yang beriman dan ada di antara kita yang kafir. Kata Ibnu Katsir ya, wa huwal basiru biman yastahiqul hidayah mimman yastahiqu ad-dhalal. Allah Maha tahu, Maha melihat siapa di antara hambanya yang berhak mendapatkan hidayah dari hambanya yang berhak mendapatkan kesesatan. Jadi kalau ada hamba yang diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, karena ya Allah tahu persis memang orang itu berhak mendapat hidayah. Ada orang yang kafir, disesatkan karena Allah mengerti betul bahwa orang itu memang layak ya untuk disesatkan. Nah, repotnya kalau sudah disesatkan ya, wa may yudlil falaha diyatalah. Orang yang disesatkan oleh Allah tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Orang kalau udah disesatkan, dinasihati 1000 orang pun tidak mempan. Nauzubillah min dzalik ya. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari keadaan di mana kita disesatkan itu. Nauzubillah. Summa nauzubillah. Nah, maka jangan sampai kita disesatkan. Nah, salah satu cara supaya kita tidak disesatkan oleh Allah adalah berdoa dengan doa yang berbunyi apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah.
innaka antal wahhab. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Itu. Dan ini doa sering dibaca oleh Nabi ketika bangun tidur. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Surah apa ini Bapak Ibu? Ali Imran ayat. Nah, Ali Imran ayat 8. Itu. Nah, ada riwayat yang menjelaskan bahwa doa ini sering dibaca oleh Nabi ketika beliau bangun tidur dalam tafsir Ibnu Katsir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, ini ya. Jadi ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana staiqadha minal laili qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau terbangun di malam hari, beliau mengucapkan la ilaha illa anta subhanak Allahumma inni astaghfiruka li dzambi wa as'aluka rahmatan Allahumma zidni ilman wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hadis akhrajahu Abu Daud dan Nasa'i. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Karena mungkin saja kita setelah mendapat hidayah kemudian kita disesatkan, mungkin karena kesombongan kita, karena kezoliman kita. Nah, naudzubillah tadi ya. Maka sering-seringlah membaca doa ini. Nah, salah satu di antaranya yang ada riwayatnya tadi, setelah bangun dari tidur di malam hari. Nah, bunyinya tadi bisa seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi atau sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kalau dalam hadis tadi Allahu wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Nah, jadi ada di antara kita yang kafir, ada pula di antara kita yang beriman. Tentu saja kita semua berharap kita menjadi golongan hamba-hamba Allah yang beriman. Nah, itu terjadi bi qada'illahi wa qadari, kata Al-Imam As-Sa'di. Berdasarkan ketetapan Allah dan takdir dari Allah Ta'ala. Wa huwa alladzi sa'ada lika minhu. Itulah, dialah Allah yang menghendaki itu dari mereka. Jadi min qada'illahi wa qadari, ini merupakan ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, jadi ada di antara kita yang mengingkari keilahian Allah dan ada di antara kita hamba-hamba Allah yang mengimani dan meyakini lalu mengamalkan syariat-syariatnya. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah itu mengetahui, melihat apa yang kalian kerjakan. Nah, dalam tafsir Al-Mukhtasar diterangkan la yakhfa alaihi, tidak ada yang tersembunyi atas Allah, min a'malikum syai'un, sedikit pun dari amal-amal kalian, wa sayujazikum alaiha, dan Allah pasti akan membalas atas amalan kalian itu, karena Allah tahu semuanya. Nah,
ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka ya, di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada kita dan karunia agung yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah itu pantas untuk disanjung dan kita bersyukur kepadanya, karena Allah telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmatul iman wa nikmatul hidayah. Maka disyukuri Bapak Ibu ya. Ketika kita hidup dalam keimanan dan dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika di hati kita ingin senantiasa sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ini mahal ini harganya. Karena ada banyak orang ya, dia menyimpang dari hidayah Allah, dari sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia tidak merasa gitu kalau apa yang dia lakukan itu adalah penyimpangan. Nah, ketika di hati kita senantiasa ingin, ya Allah, apa yang saya lakukan ini sesuai sunnah atau tidak, gitu, sesuai dengan kitab Allah atau tidak. Nah, ini suatu nikmat yang sangat agung ya, kalau kita merasa ya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini ya, jadi penting kita mensyukuri nikmat iman dan nikmat hidayah. Nah, di sisi lain memang Allah memberikan ya, manahallahu khalqahu iradatan hurrah. Allah memberikan kepada hambanya kebebasan, silakan. Nah, wa arrafahum tariqal hidayati wa ragghabahum fiha. Allah mengenalkan kepada mereka jalan hidayah dan Allah mendorong mereka untuk mengambil jalan tersebut. Wa arrafahum tariqad dalalati wa hadzarahum minha. Allah juga mengenalkan kepada mereka jalan kesesatan dan Allah memberikan peringatan dari kesesatan tersebut. Wa huwa basirum bihim wa bima yakhtaruna wa ya'malun. Dan Allah itu Maha melihat mereka dan melihat apa yang mereka pilih, apa yang mereka kerjakan. Yang dipilih dan dikerjakan oleh setiap hamba, Allah itu melihat. Nah, ada dalam surah Al-Kahfi itu, Paman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau beriman, silakan berimanlah. Wa man syaa'a falyakfur, dan barang siapa yang mau kafir silakan, kata Allah, falyakfur. Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Nah, ini silahkan diberi kebebasan, silahkan. Tapi tadi ada jalan petunjuk Allah sudah kasih tahu, jalan kesesatan juga Allah sudah kasih tahu. Mau milih yang mana silahkan, dan Allah maha tahu dengan apa? Bima yakhtarun wa ya'malun, dengan apa yang dipilih oleh mereka hamba-hamba Allah dan apa yang dikerjakan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Wallahu bima ta'maluna basir. Kemudian pada ketiga, khalaqas samawati wal arda bil haqq. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Yang dimaksud dengan hak, kalau dalam tafsir As-Sa'di artinya bil hikmati wal ghayatil maqsudah lahu, dengan hikmah, dengan penuh kebijaksanaan dan dengan tujuan yang pasti ya, yang benar. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi ini tujuannya pasti, benar, dan penuh hikmah ya, diciptakannya langit dan bumi ini. Kalau dalam tafsir Al-Muyassar, khalaqallahu samawati wal arda bil hikmatil balighah. Allah ciptakan langit dan bumi dengan ya penuh hikmah, hikmah yang tegas jelas ya. Bil hikmatil
baligh. Itu yang dimaksud dengan kalimat bil haq. Jadi lam yakhluqhu ma'abasan. Jadi Allah tidaklah menciptakan langit dan bumi dengan sia-sia. Pasti ada tujuannya, ada hikmahnya. Baik kita mengerti atau kita tidak mengerti. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Dan Allah juga yang telah membentuk rupamu dan memperbagus rupamu. Ya, wa sawwarakum membentuk kamu dan fa ahsana suwarakum dan memperbagus atau memperindah rupamu. Wa ilaihil masir dan hanya kepada Allah lah tempat kembali. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, jadi manusia itu diciptakan dengan dalam sebaik-baik bentuk. Dalam surah At-Tin itu ya. Gimana bunyinya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia itu sebaik-baik bentuk ya. Jadi jin dan manusia itu bagusan manusia. Bahkan ada yang mengatakan ya, seganteng-ganteng jin itu ya bahkan lebih jelek daripada sejelek-jelek manusia gitu. Itu jin ya. Maka manusia itu bagus bentuknya. Nah, dan bahkan di beberapa ayat ya ditegaskan dalam surah Al-Infitor misalnya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu, menyempurnakan kamu dan membuatmu ya ciptaan yang seimbang fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dalam bentuk yang Allah kehendaki ya, yang telah menyusunmu. Al-Infitor ya, ayat 6 sampai 8. Atau dalam surah Ghafir ayat 64. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara was samaa'a binaan wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Dan dialah Allah yang telah membentuk kalian dengan sebagus-bagus bentuk. Wa razaqakum minat thayyibat, dan telah memberikan rezeki kepada kalian dari yang baik. Nah, itu beberapa ayat yang sama dengan ayat ini, ayat ketiga dari surah At-Taghabun. Bapak Ibu dan saudara sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, wa ilaihil masir. Hanya kepadanya kita akan kembali pada hari kiamat nanti. Dalam tafsir As-Sa'di dikatakan ai al-marja'u yaumal qiyamah, atau tempat kembali kelak pada hari kiamat yaitu Allah. Fayujazikum ala imanikum wa kufrikum. Allah akan membalas kalian atas keimanan dan kekufuran kalian. Wa yas'alukum anin ni'am wan na'im. Dan Allah akan ya bertanya kepada kalian tentang nikmat-nikmat. Nah, ini Bapak sekalian, apakah kita bersyukur atau kita tidak bersyukur? Hal kuntum bisyukrihi am lam takumu bisyukrihi. Tuh nanti akan ditanya pasti oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Kemudian ayat keempat, ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bidatis sudur. Allah itu mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, mengetahui juga apa yang kamu rahasiakan ya, dan apa yang kamu nyatakan. Matusiruna wa matu'linun, Allah tahu semua. Wallahu alimum bidatis sudur, dan Allah mengetahui segala isi hati, apa yang ada dalam hati, semua tahu. Apa yang ada di hati Pak Nasir Allah tahu tuh, walaupun kelihatan senyum-senyum. Nah,
Di hatinya sendiri Allah tahu, Bapak Ibu. Jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, oleh karenanya, karena Allah Maha tahu segala sesuatu, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya, hendaklah kita itu an yahrisu wa yajtahida fi hifdzi batini. Semangat dan bersungguh-sungguh untuk menjaga batin kita. Minal akhlaqir razilati, nah, dari akhlak-akhlak yang buruk, yang hina, wattisafihi bil akhlaqil jamilah, dan mensifatinya dengan akhlak yang indah gitu. Hati kita ya, batin kita. Nah, kalau manusia mungkin tidak tahu gitu ya. Manusia mungkin tidak tahu, bahkan bisa saja tertipu. Bisa jadi kita menipu orang. Nah, tetapi walakin hayhata ayyahda bidzalika man ya'lamu asirra wa akhfa wa huwa Allahu jalla jalaluh. Akan tetapi tidaklah mungkin manusia bisa menipu zat yang maha mengetahui yang rahasia, yang tersembunyi, yaitu Allah azza wa jalla. Tidak mungkin kita bisa menipu Allah, karena Allah tahu semua tadi. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimum bidzati sudur. Iya. Nah, oleh karenanya dalam tafsir Hidayatul Quran disebutkan alal akilil labib, atas orang yang berakal yang cerdas, an yahrisu ala hifdzi batinihi. Tadi minal akhlaqir razilati, hendaklah dia menjaga batinnya dari akhlak-akhlak yang hina, kahirsihi ala tahsini zahirihi bil fi'alil jamilati, sebagaimana semangatnya dia untuk memperbagus zahirnya dengan perbuatan-perbuatan yang bagus ya. Jadi maksudnya jangan hanya sampai luarannya toh dicitrakan baik, pencitraan gitu ya, casingnya aja, tapi batinnya tidak. Harusnya dua-duanya, batinnya diperbaiki ya, dibersihkan dari berbagai macam akhlak yang buruk, yang hina tadi, dan secara zahir juga diperbagus ya. Itu Bapak sekalian, kalau orang berakal pasti dua-duanya. Jangan sampai memperhatikan fisik tapi batinnya diabaikan, berpenyakit, rusak gitu ya. Nah, ini jangan, karena Allah tahu tadi. Wallahu alimum bidatis sudur. Maka raqib niyataka ayyuhal abdu, katanya. Perhatikanlah, awasilah niatmu wahai hamba. Fi kulli ma ta'ti min amalin. Ya. Pada setiap apa yang kamu lakukan dari amalan, watazar, dan apa yang kamu tinggalkan, itu diperhatikan niatnya ya. Fa innallaha mutallihun 'alaiha kama ya yatallaqun nas ala zahiri amalika, karena sesungguhnya Allah itu akan melihat, mengawasi kamu atas semua niat kita ya, niat yang ada dalam hati kita. Jadi Allah tahu sebagaimana orang manusia bisa melihat yang zahir dari amal perbuatan kita. Yang zahir, yang nampak orang bisa tahu. Tapi urusan hati yang tahu hanya Allah, itu maksudnya. Maka mau ngapain pun ya, lihat hati kita ya. Perhatikan hati kita. Jadi Allah tahu. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ayatnya jelas tadi ya. Wallahu alimum bidzatis sudur. Yaitu. Kemudian ayat yang kelima, alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl. Apakah belum sampai kepada kalian berita ya, orang-orang kafir min qabl, dulu ya, sebelum kalian. Fazaku wabala amrihim walahum adzabun alim.
mereka telah merasakan wabala amrihim, akibat buruk dari perbuatan mereka, walahum azabun alim, dan bagi mereka memperoleh azab yang pedih. Nah, Bapak Ibu dan